ya dari tadi juga aku bilang ya, maksudnya pas semua media juga gitu. Aku kayak mau minta maaf aja, mungkin karena kemarin juga ada di acara TV, terus aku ditanya dari materi podcast aku 4 bulan yang lalu gitu. Dan ternyata pas kejadian kemarin on air tuh kayak rame banget. Terus juga jadi ada pihak yang mungkin merasa sakit hati karena mungkin aku ngutarain isi hati, terus aku ya maksudnya aku ngomong apa adanya gitu, aku ngomongin apa yang aku rasain, berkeluh kesah gitu. Meskipun emang kejadiannya kan sebenarnya 2014 sampai 17 ya, itu udah lama banget gitu. Mungkin kemarin juga kayak aku pengennya ya udah ngalir aja cerita karena ditanya, ya aku kayak ya udah cerita ngalir gitu aja gitu. Aku tuh kecewa banget, makanya aku bilang aku sempat ke psikolog. Karena aku bingung aku harus cerita tuh ke siapa lagi ya, karena aku udah nahan banget sampai bener-bener stres, sampai hormon aku keganggu, sampai teman-teman aku di Bali kayak lihat muka aku tuh kayak aku bener kurus banget. Makanya waktu itu sempet rame banget netizen tuh kan, operasi terus iya sangat kurus banget tuh, kenapa nih kurus banget. Itu sebenarnya tuh aku lagi di posisi itu pada saat itu, cuman kan aku nggak mungkin ngombar-ngombar apa yang aku rasain, apa yang kejadian sama aku kan nggak mungkin kan. Jadi aku keep sendiri. Dari situ aku kayak stres, terus kayak bener sakit, kecewa banget gitu, kayak nangis tuh berhari-hari. Saya nggak makan, nggak tidur, makanya sampai aku ke psikolog dikasih obat tidur segala macem. Tapi pada saat itu aku kayak ngerasa ini tuh bener sakit banget. Lu udah ngerasain sakit nih, yuk coba jalan lagi. Ntar juga ada paku, istilahnya lu mau jatuh, lu kan udah pernah ngerasain yang lebih sakit dari itu, masa lu gak bisa bangkit lagi? Bangkit dong. Aku kayak terus-terusan aja ngomong. Tapi meskipun kayak gitu aku tidur tuh kayak aku mikir gue harus bangkit nih. Terus aku udah jalan usaha, aku kayak mikir aku ngerem ini salah gak ya, aku kayak ngebatasin gini aku salah gak ya. Aku masih kepikiran sampai sekarang pun, aku masih kayak mikir tuh gue salah gak ya, gue salah gak ya gitu, kayak gitu sih. Dia darah perang batin, gak enak nggak ngasih ke keluarga maksudnya. Jadi kayak dia, tapi kalau ngasih dia punya trauma gitu. Jadi dia perang batin. Justru podcastnya itu kan sebenarnya 4 bulan yang lalu, dan mungkin mama papa juga nonton ya gitu. Tapi ternyata ke up-nya itu yang pas kemarin di acara TV. Ya langsung chatting aku lah gitu, kayak mama sih cuman bilang ya makasih, mudah-mudahan apa yang Neng lakuin tuh jadi berkah, mama bilang gitu. Terus papa juga gitu. Cuman di sini yang mungkin salah paham ya adik aku sih yang cowok gitu, kayak ternyata maksudnya aku pikir mereka akan ngerangkul apa gimana gitu. Tapi ternyata malah sebaliknya gitu. Aku ngerasanya seperti tetap aku yang salah sih. Maksudnya aku sebagai anak juga aku tetap ngerasa bersalah ya. Maksudnya namanya ke orang tua, aku ngerasa bersalah. Mungkin aku juga hilaf, bisa ngutarain isi hati aku. Mungkin juga itu salah satu kesalahan aku, karena aku pengen aja gitu kayak ngomong kayak ngalir, kayak kan aku tanya terus aku cerita sengalir itu gitu. Jadi aku kayak ngerasa aku salah nggak ya gitu. Ya aku di sini sih mau minta maaf ya mungkin sama mama, papa, adik-adik aku. Mungkin ada yang ngerasa tersakiti hatinya, ada yang ngerasa aib atau misalnya kejelekannya terbuka. Tapi di sini Neng bener-bener ikhlas, seneng, maksudnya bisa jadi tulang punggung keluarga buat kalian gitu. Sampai mungkin saat ini aku nggak bisa kayak dulu lagi, tapi di sini aku mau minta maaf banget. Mungkin kemarin di podcast aku kayak ngerasa keceplosan, atau mungkin karena aku emang terbawa suasana karena pengen ngutarain isi hati. Aku bener-bener mau minta maaf karena nggak ada niatan sedikit pun untuk menjelek-jelekan maksudnya keluarga sendiri. Karena di sini aku bener-bener ikhlas, aku bener-bener bahagia untuk menjadi bagian keluarga dari keluarga aku sendiri. Tapi di sini aku benar-benar minta maaf, dan aku mungkin ngerasa bersalah karena omongan aku yang bikin jadi kisruh, maksudnya jadi rame gitu sekarang. Jadi aku mau minta maaf aja sama papa, minta maaf banget. Kalau dari aku pribadi sih, dari kejadian ini ya itu yang bikin aku dewasa, yang bisa bikin aku kuat.
mental dan segala macamnya, karena mungkin kalau nggak ada kejadian ini aku tidak akan sedewasa ini. Mungkin aku akan menye-menye, akan dikit-dikit ngeluh. Nah sekarang aku di tahap yang sudah kuat, sudah bisa menerima segala kekecewaan mungkin bisa jadi. Tapi pembelajarannya satu-satunya ya itu bisa bikin aku lebih kuat, bisa bikin aku lebih percaya sama diri aku sendiri untuk mengelola apa yang aku punya. Itu sih. Aku aku cuma berharapnya sih, maksudnya kayak keluarganya tahu bahwa Neng nggak ada niat jelek gitu. Mungkin masyarakat Indonesia tahu ya kalau di Virgin itu selama ini nggak pernah ada gimmick aneh-aneh, kita nggak punya track record cari sensasi gitu. Kayak mungkin sebagian orang ada pro kontra gitu dengan kejadian ini, lu gimmick lu ini bla bla. Ya terserah aja, mungkin sebagian orang juga akan bilang Neng di mulut doang ikhlas, padahal sebenarnya hatinya kalau ikhlas mah nggak usah dibahas-bahas. Mungkin masyarakat Indonesia kan ada pro kontra, tapi kalau buat aku pribadi, aku berharap sebagai keluarga juga dari bagian Neng, semoga keluarganya ya adem gitu. Jangan kepancing emosi, jangan justru malah makin kisruh gitu kan. Karena aku kemarin juga sempat dengar justru malah ada yang bikin kisruh, padahal dia juga nggak tahu menau gitu urusan keluarga Dara umur 16. Jadi aku berharap semoga nggak makin kisruh, karena Neng nggak ada niat sedikit pun, nggak ada niat jelek gitu. Ya aku berharap masalahnya cepat selesai, Neng bisa berkarir fokus, terus keluarganya makin harmonis. Karena berkali-kali aku bilang sama Neng nggak pernah ada niat untuk macem-macem. Allah ngasih Neng salah ngomong ini ya, dia nganggapnya ini salah ngomong. Ya udah jalannya dari Allah supaya keluarganya Neng tahu sakit hatinya dia gitu. Jadi harapannya aku sih semoga rangkul lah Neng gitu, karena selama bertahun-tahun Neng mendem sakit hati, nggak pernah diungkap. Allah akhirnya ngasih jalan buat mereka tahu. Itu sih, mudah-mudahan Mama Nunung, Papa Asep, Upot, Isal makin sayang sama Neng, mudah-mudahan makin baik, makin harmonis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.